Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Tadi mohon izin, Uma lihat ada yang sakit. Syafakillah, semoga Allah menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Uma izin cerita sedikit sebelum Uma mulai. Uma saat ini berada di rumah sakit karena Ibu Uma masuk ke rumah sakit lagi. Jadi mohon doa dari teman-teman semua, semoga Ibu cepat sembuh. Jadi Uma mengambil sudut di kamar di rumah sakit untuk bisa berjumpa sama teman-teman semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa teman-teman di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, Ibu Uma bisa mendapatkan kesehatan insya Allah. Langsung saja, hari ini kita membahas mengenai ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih ridha itu artinya? Selama ini kita sering mengatakan ikhlas, ikhlas. Kalau ada apa-apa ikhlas. Mungkin lebih tepatnya ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas itu pada hari ini, teman-teman semua. Seperti yang kita tahu bahwa setiap perjalanan hidup kita ini, kita punya perjalanannya masing-masing. Kita punya cerita hidup kita masing-masing. Semua apa yang Allah takdirkan kepada kita, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum dunia ini diciptakan. Semuanya, bahkan daun-daun yang berguguran dari pohonnya itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergerak seperti ini saja, itu juga sudah merupakan bagian dari takdir Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam kehidupan kita ada yang bahagia, ada yang sedih, ada kita tertawa, ada kita menangis, teman-teman semua. Kadang-kadang kita menerima takdir kebahagiaan. Namun kalau kita merasa sedih, kadang-kadang kita nggak terima takdir itu. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai kita ridha terhadap semua takdir yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Sebelumnya Uma mohon izin kalau mungkin agak berisik sedikit karena di sini banyak suster dan dokter-dokter, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman semua. Jadi ridha itu apa sih, teman-teman semua? Ridha terhadap apapun yang menjadi takdir Allah, ridha itu adalah sikap menerima apa yang terjadi pada setiap diri kita, baik itu berupa kita rasa kebaikan ataupun keburukan. Kita menerima apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Ridha adalah kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, semuanya, baik suka maupun duka, semuanya adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ridha. Jadi kalau orang sudah ridha, pasti dia punya kacamata yang husnuzon, berprasangka baik husnuzon kepada Allah, berprasangka baik pada Allah, dikasih sehat, menerima, dikasih sakit, ridha. Dia menerima, dia tahu bahwa ini adalah hal yang memang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah ala kulli hal. Ridha dengan ketetapan Allah. Dia menerima apa-apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Kita ini hanya hambanya Allah yang bertugas untuk menjalankan skenario yang sudah Allah buat. Kita nggak berhak dan nggak bisa untuk mengatur-ngatur kita mau hidup yang seperti apa. Jadi apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita, ridha, kita percaya bahwa apa yang kita terima, apa yang kita jalani, baik itu suka maupun duka, semuanya adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak semua orang bisa memiliki perasaan atau sikap ridha ini. Kenapa? Tidak bisa karena orang-orang yang tidak punya iman yang kuat dalam hatinya, mungkin dia tidak bisa ridha dengan ketetapan Allah. Jadi tidaklah suatu hamba bisa ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa adanya iman yang kuat di dalam hatinya. Jadi ridha itu berkorelasi lurus dengan keimanan yang kuat di dalam hati seseorang. Juga tidak ada ridha di dalam diri seseorang yang hatinya kosong dari sifat qanaah, yang hatinya kosong dari sifat merasa cukup. Jadi juga ridha itu berjalan lurus dengan sifat qanaah, sifat yang merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntung untuk semua orang yang memiliki sifat yang ridha. Kenapa? Karena disitulah kenikmatan iman seseorang. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Ya, begitulah teman-teman semua, dan Uma mau cerita satu kisah di mana ini cerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Mungkin teman-teman tahu Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang perempuan yang salehah luar biasa.
Pada suatu hari ada seseorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri berada di rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian orang ini berseru, "Ya Allah, ridhai kami." Kemudian Rabi'ah membalas perkataan tersebut, "Tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ridhonya, sementara kamu sendiri tidak ridha terhadap ketentuannya. Kamu minta, ya Allah ridhai kami, ya Allah. Ya Allah ridhai apa-apa yang telah kami kerjakan. Terima ya Allah apa-apa yang kami kerjakan, ya Allah." Kata Rabi'ah Al-Adawiyah ini, "Tidakkah kamu malu meminta Allah ridha kepada kamu, sementara kamu sendiri tidak ridha terhadap ketetapan yang Allah takdirkan kepadamu." Kadang-kadang kita nggak ridha, nggak menerima. Kalau bahagia kita terima, tapi kadang-kadang kalau sedih, kalau sakit, kalau kehilangan, kalau eh, hal-hal yang menurut kita menyakitkan, kita nggak ridha. Kita minta Allah ridha sama kita sendiri. Kadang-kadang nggak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah ini, Sufyan Ats-Tsauri pun berkata, "Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, "Kapan seorang hamba menjadi orang yang ridha terhadap Allah?" Beliau bertanya seperti itu. Maka kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, "Jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat." Wah, ini susah nih. Nggak semua orang bisa begini. Kapan seorang hamba itu ridha terhadap ketetapan Allah? Kapan seorang hamba itu bisa ridha kepada Allah? Maka dijawab, jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat. Kita kalau menyambut nikmat, menyambut kekayaan, kesehatan, kejayaan, dengan senang hati. Tapi kalau menyambut kesedihan, kadang-kadang nggak ridha kan? Maka Rabi'ah Al-Adawiyah ini mengatakan, kapan seorang hamba menjadi ridha kepada Allah? Jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat. Ya, begitu ya teman-teman sekalian, kita memohon ridha-Nya Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kita mau ridha darimu ya Allah. Engkau terima apa-apa yang aku kerjakan ya Allah. Dan harusnya pun kita selalu ridha terhadap apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Memang rasa-rasanya kalau bicara mudah ya, tapi dalam pelaksanaannya itu luar biasa susah. Kemarin seperti yang teman-teman tahu, Uma mendapatkan sebuah kejadian di mana ibunya Uma di kota Mekah mendapatkan serangan jantung dan berhenti nafas. Saat semua orang mengatakan, oke, Ridha, mungkin ini adalah memang sudah waktunya. Ibu sudah selesai melaksanakan ibadah haji di tempat terbaik, disolatkan oleh ribuan dan jutaan orang di Masjidil Haram. Kata mereka, Ridha lah terhadap ketetapan Allah. Perkataan itu mudah, tapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Kadang-kadang kalau kita sedih atau kalau kita terluka, mudah kita mengucapkan ridha terhadap ketentuan Allah, ridha terhadap takdir Allah, tapi membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa menerima keadaan itu. Ya kan? Begitu teman-teman sekalian. Jadi memang ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, terutama dalam hal-hal yang sedih, dalam hal-hal yang susah, memang itu berat untuk kita lakukan. Tapi kalau hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyenangkan itu terasa kalau kita menguntungkan, maka mudah kita menerimanya. Memang itu tabiat manusia, teman-teman semua. Tapi yang diinginkan adalah ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan. Ada yang mengatakan takdir itu ada takdir buruk, ada takdir baik. Teman-teman ketahui bahwa semua takdir itu adalah baik. Tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu adalah penglihatan kita kepada kejadian itu. Sakit itu adalah takdir baik. Mungkin dengan sakit kita menghargai kesehatan. Mungkin dengan sakit digugurkan dosa-dosa pastinya kalau sabar. Kemiskinan, apakah itu takdir buruk? Enggak. Buruk menurut pandangan manusia. Tapi kemiskinan kadang-kadang membuat kita menjadi lebih membumi lagi. Mungkin dulu ketika kaya raya sombong, ketika kaya raya merasa berkuasa, ketika dikasih miskin, barulah dia merasa dia bukan apa-apa. Apakah kematian seseorang merupakan takdir buruk? Menurut pandangan manusia mungkin iya, tapi menurut Allah tidak ada takdir buruk. Semua takdir adalah baik. Dengan kematian seseorang kita memahami bahwa tidak ada manusia yang abadi, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita bukan punya kita, titipan kita. Sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang memahami bahwa kita bukan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan diri kita saja bukan punya kita. Jadi bergantung penuh lagi kepada Allah. Jadi semua takdir baik, semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita baik.
Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kamu harap-harapkan itu sama sekali tidak baik. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Tidak boleh ada di kepala kita bahwa ya Allah, tidak adil Engkau ya Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berbuat begini kepadaku ya Allah? Ya Allah, buruk sekali takdirku. Semua takdir baik. Semuanya ada hikmah di balik kejadian yang Allah berikan kepada kita. Yang merasa buruk siapa? Yang merasa jelek siapa? Kita. Allah sama sekali tidak pernah berbuat jelek. Takdir Allah tidak pernah kejam. Takdir Allah tidak pernah buruk. Tidak pernah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Ahmad, aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu pada seorang mukmin melainkan pastilah itu baik untuknya. Semuanya takdir adalah baik untuknya. Mari kita lihat teman-teman semua. Eh, Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang buruk di sini maksudnya adalah penglihatan manusia. Artinya engkau beriman kepada takdir yang membahagiakan dirimu dan takdir yang membuat engkau menangis. Engkau beriman atau engkau menerima takdir yang Allah berikan kepadamu pada saat engkau berada di atas dan engkau terima pada saat engkau berada di bawah. Gak ada yang buruk sama sekali dari takdir Allah kecuali pandangan matamu lah yang membuat itu buruk. Kenapa? Tadi Uma katakan karena semua kejadian yang terjadi pada kehidupan kita ada hikmah yang besar di dalamnya. Salah satunya adalah supaya diri kita menyandarkan diri hanya kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita dikasih sedih, kita doanya lebih khusyuk. Air mata kita lebih banyak berderanya. Kita bangun sepertiga malam terakhir. Kalau dikasih bahagia, kadang-kadang lepas sholat malamnya. Nggak khusyuk doanya. Jadi kesedihan, ketidakenakan, keterpurukan, kosongan atau apapun yang kita rasa tidak baik untuk diri kita, sebenarnya hikmah salah satunya adalah supaya manusia menyandarkan dirinya kepada Allah. Kadang-kadang mungkin kita terlalu lama tidak menangis, teman-teman semua. Terlalu lama tidak khusyuk dalam berdoa. Maka Allah kasih kesedihan itu supaya engkau kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sih hikmah ketika Allah berikan ujian-ujian yang kadang-kadang kita nggak terima supaya manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang dia lakukan. Kadang-kadang berbagai macam hal terjadi kepada diri kita disebabkan karena kesalahan kita sendiri, ya kan? Jadi itu adalah waktu di mana Allah menginginkan kita kembali kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hikmah ketika Allah berikan takdir yang menurut kita buruk, takdir yang menurut kita nggak enak, yang kadang-kadang nggak mau kita terima takdir itu, kita marah kepada Allah. Sebenarnya kalau kita tahu ada maslahat atau kebaikan yang besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa kita. Uma selalu ceritakan ini karena ini kisah pribadi Uma ketika Sulaiman anak Uma yang keempat. Allah berikan kelainan langka di mana dia harus berjuang dengan ratusan terapi untuk bisa bergerak. Dulu Uma melihat orang bergerak, bayi bergerak biasa saja. Tapi setelah kejadian Sulaiman, betapa ratusan terapi itu diperlukan untuk dia hanya sekedar melangkahkan kaki misalnya. Dari situlah kemudian mulai memahami ada maslahat, ada kebaikan besar yang terjadi. Salah satunya adalah jadi lebih bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang telah Allah berikan. Kadang-kadang kalau kita nggak dikasih sakit, kita rasa semuanya baik-baik aja, semua normal saja. Tapi kalau kita dikasih sakit, kita jatuh. Barulah kita memahami arti dari sebuah kebaikan yang Allah berikan selama ini. Begitu ya teman-teman semua. Di antara kita nggak mungkin nggak ada yang mendapatkan kesedihan. Semua dari kita punya air matanya masing-masing. Kadang-kadang ada yang Allah uji dari keluarganya, dari ekonomi, dari persaudaraan, dari kesehatan dan sebagainya. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing. Namun orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan ujian-ujian kesedihan dari Allah, dia ridha terhadap ketetapan Allah dan dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Dia tidak marah, dia tidak menyalahkan takdir Allah karena dia tahu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan itu untuknya. Memang itu akan terjadi dan nggak ada pilihan lain. Dia harus terus menjalani takdir Allah. Maka yang bisa dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Ridha terhadap takdir Allah. Bersyukur kepada Allah atas kejadian itu yang membuat dia akhirnya jadi belajar banyak hal. Maka sedikit pembahasan mengenai hikmah lagi ketika Allah menetapkan kesedihan kepada kita atau kadang-kadang kita katakan takdir buruk padahal takdir nggak ada buruk.
Beberapa di antara hikmah ketika Allah berikan kesedihan-kesedihan kepada kita, pertama, kesedihan atau musibah itu sebagai ujian supaya Allah lihat siapakah di antara kita yang mampu bersabar. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai kesabaran di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya em, apa ya, banyak ya ayat-ayat tentang sabar ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Atau di dalam surah Al-Baqarah 153 kalau nggak salah sampai 155. Ya, nanti teman-teman lihat lagi di situ, atau 155 sampai 157. Nanti teman-teman lihat lagi di situ ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiras sabirin. Wa basyiras sabirin. Allah dalam kehidupan kita akan menguji kita. Kadang-kadang kita merasa takut, kadang-kadang kita merasa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyiras sabirin. Tapi selalu ada kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ridha terhadap ketetapan dari Allah, pasti dia punya sifat yang sabar, yang menyertainya. Dia ridha, aku terima ya Allah. Semua yang kau berikan kepadaku ya Allah, pasti setelah itu atau berbarengan dengan itu dia punya sifat yang sabar. Jadi hikmah ketika ada ujian-ujian datang kepada kita, pertama adalah Allah ingin lihat siapakah di antara kita yang mampu bersabar. Orang-orang yang bersabar dalam surah Az-Zumar ayat 10, kalau tidak salah, orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tiada batas. Bagaimana kita bisa teruji kesabarannya kalau belum diberikan ujian-ujian? Mudah bagi kita mengatakan saya orang yang sabar, saya mau jadi orang yang saleh, saya mau jadi orang yang taat. Tapi Allah ingin pembuktian terlebih dahulu. Oleh karena itu dikatakan semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang diberikan kepadanya. Jadi kalau teman-teman mau hijrah, mau jadi lebih baik, mau lebih dekat kepada Allah, pasti siap-siaplah akan mendapatkan takdir yang kadang-kadang kita rasa nggak enak. Kenapa? Karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang paling baik amalannya. Kedua, ketika Allah menetapkan takdir yang menurut kita nggak enak ya Allah, nggak suka ya Allah. Kenapa dikasih sakit? Kenapa dikasih miskin? Kenapa dikasih bangkrut? Kenapa dikasih kehilangan ya Allah? Kenapa dikasih takut ya Allah? Semuanya ada hikmahnya. Di antara hikmah yang kedua adalah untuk membersihkan hati manusia supaya lepas dari sifat-sifat yang buruk. Karena ketika musibah atau takdir yang gak enak menurut kita itu datang, maka akan hilang yang namanya kesombongan, akan hilang ujub, akan hilang hasad, betul? Dan semua berubah menjadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah bisa berkehendak apapun. Allah bisa menaikkan kita, Allah bisa merendahkan kita serendah-rendahnya. Allah bisa membuat kita jaya, Allah bisa menjatuhkan kita dengan begitu luar biasa. Jadi ketika ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua hasad, semua kesombongan, semua ujub itu akan berubah menjadi tunduk, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang menurut kita nggak bisa aku terima ini ya Allah. Kenapa harus aku ya Allah? Sebenarnya hikmah berikutnya adalah ketika Allah memberikan engkau ujian, kesedihan, ketakutan, berbagai macam masalah, hikmahnya adalah iman seorang mukmin akan menjadi kuat. Imanmu teruji, engkau akan menjadi orang yang lebih kuat. Imanmu akan menjadi lebih kuat. Keempat, dengan adanya musibah dan ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman semua, itu menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya kita. Nggak berdaya kita, nggak bisa berbuat apa-apa kita. Jadi penting dalam kehidupan kita, kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh Allah. Karena kalau enggak nanti masih terus sombong, masih terus lalai. Masih enggak apa-apa kalau ninggalin sholat misalnya. Masih enggak ada rasa bersalah kalau enggak meninggalkan sholat malam misalnya. Tapi kalau dikasih ujian yang dahsyat dalam kehidupan kita, kadang-kadang itu jadi titik poin seseorang untuk berubah, untuk berhijrah, untuk lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillah ada ujian itu. Kalau nggak ada ujian itu mungkin kita masih jadi orang yang luar biasa tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, nah, ini pengalaman Uma juga nih. Ketika kita dikasih ujian atau takdir yang kita rasa nggak suka sama takdir ini, ya Allah, hikmahnya ternyata adalah kita jadi lebih bersemangat dalam berdoa dengan ikhlas. Ya kan? Kalau teman-teman sedang ditimpa satu ujian, teman-teman akan berdoanya lebih semangat lagi, lebih ikhlas lagi, lebih khusyuk lagi. Itu di antara hikmah kenapa Allah berikan kita takdir.
yang sebenarnya takdirnya semuanya baik, tapi menurut pandangan kita takdir buruk, semata-mata agar kita berdoanya sungguh-sungguh. Dan ingat teman-teman semua, mohon izin, tidak boleh kalau kita berdoa ini kita mengatakan, ya Allah, em, andaikan, andaikan juga nggak boleh ya, tapi kita mengatakan, kalau engkau berkenan ya Allah, sembuhkan. Kalau engkau berkenan ya Allah, sukseskan. Jangan pakai kata kalau engkau berkenan. Allah bisa mengabulkan apapun. Jadi kata-kata kalau engkau berkenan itu dihapus dalam doa-doa kita. Itu salah satu cara kita berdoa. Rasulullah ingatkan nggak boleh ada kata-kata kalau engkau berkenan ya Allah sembuhkan ibuku, kalau engkau berkenan ya Allah sukseskan bisnisku, kalau engkau berkenan ya Allah selesaikan hafalanku. Nggak, minta aja sama Allah sedetail-detailnya yang teman-teman ingin minta. Jadi nggak ada yang bisa paksa-paksa Allah kok. Jadi silahkan teman-teman berdoa apa saja kepada Allah. Jadi dengan adanya ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita, mungkin ujian rumah tangga, ujian anak bagi yang sudah menikah, atau ujian yang lain-lain, hikmahnya yang kelima adalah kita menjadi orang yang sangat semangat dalam berdoa, sangat khusyuk dalam berdoa. Tak jarang air mata kita pun pada akhirnya meneteskan air mata ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketujuh. Apa sih hikmah ketika Allah berikan musibah atau takdir yang menurut kita nggak enak? Teman-teman, ketahuilah, nikmat itu baru dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Apa maksudnya? Kita baru rasakan nikmat sehat ketika mendapatkan sakit. Betul kan? Kita baru merasakan nikmatnya kebersamaan ketika kehilangan seseorang. Kita baru merasakan nikmatnya berkumpul bersama orang-orang soleh ketika kita sudah nggak lagi sama mereka, misalnya. Jadi Allah berikan kita kesedihan atau takdir yang menurut kita nggak enak supaya kita tahu dan menghargai dan bersyukur atas nikmat yang selama ini Allah berikan atau nanti yang akan Allah berikan. Masih banyak ya teman-teman semua, di antaranya adalah ini menjadi jalan hidayah. Kalau kadang-kadang kita diberikan ujian jadi jalan hidayah, menjadi ladang pahala untuk kita dan menunjukkan bahwa dunia itu hina dan rendah, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Hari ini kita menangis, sedih, besok kita bahagia. Besok kita bahagia, besok kita nangis lagi. Kehidupan seperti roda yang terus berputar. Jadi kita minta sama Allah, keadaan seorang mukmin itu semuanya baik, kata Rasulullah. Ketika dia bahagia, dia bersyukur. Ketika dia ditimpakan kesedihan, maka dia bersabar. Gitu ya teman-teman semua. eh akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, Allah lebih mengetahui yang terbaik. Allah yang lebih mengetahui yang paling maslahat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Kita nggak pernah tahu yang terbaik yang mana. Kita nggak pernah tahu perkara-perkara gaib yang terjadi di masa depan. Memang mungkin kita harus dikasih jatuh dulu supaya di masa depan kita lebih kuat. Mungkin kita harus dikasih bangkrut dulu supaya bisa belajar menjadi lebih pintar di kedepan harinya. Jadi manusia tidak pernah mengetahui hal-hal yang gaib. Manusia nggak pernah tahu mana yang terbaik atau yang terburuk baginya di masa yang akan datang. Semuanya Allah yang sudah rencanakan dan semua takdir Allah baik, baik semuanya. Uma cerita sedikit kemarin waktu rangkaian ibadah haji. Masya Allah, Masya Allah. Ibadah haji kemarin itu jutaan orang dan kurang lebih 600 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Saking panasnya, ada sebagian mereka nggak dapat makan, nggak dapat tenda, nggak dapat minum, dan sebagainya. Masalah haji kemarin di seluruh dunia ya, itu luar biasa. Dan orang-orang berbeda-beda dalam menyikapi cobaan-cobaan yang Allah berikan pada masa ibadah haji kemarin. Ini terlepas dari masalah travel dan sebagainya ya. Cuman ketika haji kan orang-orang diuji dengan berbagai macam ujian ya teman-teman semua. Ada mereka yang nyasar, orang tua, lansia nyasar. Akhirnya ketemu di mana gitu ya. Ada yang nggak dapat panasnya 47 derajat, ada yang kepanasan, nggak dapat makan, nggak dapat minum. Dan kalau kita lihat orang-orang berbeda-beda dalam menyikapi itu. Ada yang menyikapi ujian Allah itu dengan apa ya, dengan amarah. Kenapa ya Allah, Engkau berikan ini kepada saya ya Allah? Bukankah saya sudah melakukan berbagai macam hal, sholat, puasa, mengaji? Kenapa kok susah banget hajinya? Ada yang marah-marah kepada Allah. Itu semua orang terlihat ya ketika ibadah haji ya. Ada orang yang justru menjadikan momentum ini sebagai momentum dia eh, apa ya, bermuhasabah diri. Ya Allah, ternyata gitu ya, mungkin ini bagian dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan sehingga akhirnya aku harus merasakan ini. Ada orang yang merasa jadi bersyukur gitu. Bahwa kemarin-kemarin Allah berikan hidup yang luar biasa. Sekarang dalam keadaan haji yang susah pun punya uang pun nggak bisa melakukan apa-apa karena nggak ada penjual-penjual ada di sana misalnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka jadi tahu bahwa posisi mereka begitu rendah di hadapan Allah. Jadi macam-macam.
Begitu pula kita dalam kehidupan ini, teman-teman semua. Jenis manusia macam-macam. Ada manusia yang ketika diberikan ujian oleh Allah, dia marah-marah. Dosa saya apa ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Kenapa belum selesai satu masalah dikasih lagi ya Allah? Dan ngerasa kayak apa ya, kayak merasa Allah nggak pernah menyayanginya. Itu salah besar. Ada posisi orang kedua ketika diberikan ujian oleh Allah, dia sabar. Sabar itu menahan ya, dia mampu berbuat apapun tapi dia tahan. Ada posisi ketika orang diberikan ujian oleh Allah, dia ridha. Ridha yang kita bahas sekarang. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Ridha tuh nggak ada rasa sakit. Mau dikasih apapun oleh Allah, nggak apa-apa ya Allah. Terserah engkau ya Allah. Hanya saja aku berikan kekuatan kepadaku untuk bisa melaluinya. Jadi ridha tuh nggak ada rasa sakit sama sekali terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Wah, itu orang-orang yang luar biasa. Ridha terhadap ketetapan Allah. Terserah ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Dan tentu tingkatan tertinggi bersyukur terus-menerus kepada Allah. Dikasih sakit bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Dikasih miskin bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Dikasih kehilangan, kematian, sebagainya bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Terus puji-puji Allah dalam setiap keadaan. Itu yang terbaik, Masya Allah. Dia ridha akan ketetapan Allah, dia nggak ada rasa sakit karena dia tahu dia cuma seorang hamba yang tugasnya hanya menjalani skenario-nya Allah. Di satu sisi dia bersyukur kepada Allah karena dengan kejadian itu dia bisa belajar banyak hal. Gitu ya. Ada satu doa indah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai takdir ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Bunyinya yang artinya adalah, Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, Ya Allah, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Dan aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka, dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Jadi perlu ada doa yang kita mengatakan, Ya Allah, aku mohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Semua takdir baik, namun kadang-kadang kita terimanya tidak baik. Maka kita katakan kepada Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, semua takdir yang engkau berikan kepadaku, yang kau tentukan kepadaku ya Allah baik untukku ya Allah. Aku bisa redha menerimanya ya Allah. Bisa tenang menerimanya ya Allah. Bisa terus husnuzon menerimanya ya Allah. Bisa terus bersamamu ketika melewatinya wahai Allah. Ingat teman-teman sekalian, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Dan itu musibah terbesar bagi diri kita. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Allah kasih kita kesedihan, kesulitan, kesusahan, ketakutan, supaya kita bersandar, bertawakal terus kepada Allah. Bukan kita lari kepada Allah. Allah yang kasih permasalahan, Allah yang akan menyelesaikannya. Allah yang kasih sakit, gampang bagi Allah menyembuhkannya. Jadi, minta sama Allah dalam doa kita menjadi orang-orang yang qanaah, menjadi orang-orang yang menerima, menjadi orang-orang yang ridha terhadap takdir apapun yang Allah berikan. Teman-teman, ulama-ulama di zaman dulu itu kalau kehidupannya terlalu bahagia, biasanya mereka-mereka itu akan mulai gelisah karena mereka tahu saya sudah semuanya bahagia, semuanya sukses, semuanya berjaya, karena sebentar lagi pasti akan sedih. Karena hidup seperti roda berputar terus begitu. Hari ini di atas, besok di bawah, hari ini di bawah, besok di atas. Biasanya para ulama itu sudah bersiap-siap ketika semuanya dalam keadaan baik, akan bersiap-siap. Sebentar lagi pasti akan mulai masuk kepada fase kesedihan. Begitu pula pada saat kita sedang berada di fase kesedihan, jangan terlalu berlarut-larut. Sebentar lagi akan masuk fase kebahagiaan. Seperti itu. Em, Kemudian teman-teman semua, ridha terhadap ketentuan Allah, menerima takdirnya Allah, bukan berarti kita pasrah dan diam. Gak ngapa-ngapain, ya Allah, engkau kasih sakit, ya udah aku ridha ya Allah, aku pasrah ya Allah, aku bersandar kepadamu, tawakal kepadamu, hai Allah. Iya, betul kita menyerahkan urusan kepada Allah, namun bukan berarti pasrah tanpa melakukan sesuatu sama sekali untuk berjuang. Teman-teman yang sakit ridha terhadap ketentuan Allah, tapi tetap ikhtiarnya jalan, tetap terus berobat. Teman-teman yang dikasih kesulitan ekonomi, ridha terhadap ketentuan Allah, memang ini takdir Allah, aku menjadi sangat miskin dan bangkrut seperti ini, tapi ada ikhtiar yang terus dilakukan, ada ikhtiar dengan bekerja yang terus dilakukan. Begitu teman-teman semua. Ya, bukan berarti kita menjadi orang yang bermalas-malasan dan putus asa
ya, dan nggak ngapa-ngapain ketika kita menerima takdir yang menurut kita nggak enak itu. Kita terima, tapi kita berusaha, berjuang semaksimal yang kita bisa. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim? Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat padamu. Dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas. Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat begini, seandainya aku berbuat begitu. Tapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah bisa berbuat apapun yang Allah kehendaki. Semua yang terjadi dalam kehidupanku adalah bagian daripada takdir Allah, dan Allah bisa berbuat sekehendaknya, terserah Allah. Nggak boleh kita bilang, seandainya aku begini, seandainya dulu begitu, seandainya aku begitu. Nggak boleh membuat atau mengucapkan kata-kata seandainya seakan-akan kita nggak terima takdir yang Allah berikan kepada kita. Kata seandainya itu membuat seolah-olah kita itu nggak terima dengan apa yang sudah Allah berikan. Seandainya hidupku begini, pasti aku jadi lebih begitu. Seandainya aku begini, pasti sayangnya aku hidupnya seperti ini gitu. Jadi kata-kata seandainya itu yang Rasul tidak suka, yang Allah tidak suka. Karena seakan-akan engkau adalah orang yang tidak terima terhadap takdir yang Allah berikan. Nggak semua orang ya teman-teman semua bisa menerima takdir dengan husnuzon, tawakal, berserah. Nggak semua. Kadang-kadang orang itu butuh waktu. Butuh waktu untuk sampai bisa berdamai dengan semua keadaan. Butuh waktu. Awal-awal mungkin marah dulu. Walaupun sebenarnya Rasul ajarkan sabar itu ada dalam pukulan yang pertama. Ketika Rasul bertemu dengan seseorang yang menangis-nangis di sebelah kuburan, mengoyak-ngoyak baju, berteriak-teriak, kata Rasul, sabar. Ya. Kemudian kata orang itu, sabar bagaimana? Orang itu tidak melihat Rasul, kan sabar seperti apa? Dalam keadaan seperti ini, barulah Rasul ingatkan sabar itu ada dalam hantaman yang pertama, pukulan yang pertama, musibah yang pertama. Jadi bukan merusak-rusak dulu baru sabar, tapi upayakan bagi seorang mukmin termasuk Umar, nasihat Umar sendiri, ketika saat itu Allah berikan ujian, saat itulah ridha, saat itulah sabar, saat itulah tawakal, saat itulah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Siapa yang bisa buat perasaan seperti itu walaupun sulit? Allah. Allah yang bisa buat perasaan itu. Begitu ya teman-teman semua, di antara buah dari kita beriman kepada takdir dan ketetapan Allah, maka hatinya akan jadi tenang. Kita tidak akan pernah risau dalam menjalankan kehidupan ini, karena kita tahu semua yang Allah takdirkan baik. Apapun yang Allah berikan adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Semua orang mengetahui, semua dari kita akan mengetahui bahwa musibah adalah takdir Allah, dan itu adalah baik menurut Allah, dan akan ada hikmah untuk kita insya Allah. Ada seseorang yang namanya Ubadah bin Samit. Beliau pernah mengatakan pada anaknya perkataan seperti ini, teman-teman semua. Engkau tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya buruk menurut pandangan kita. Dan engkau harus mengetahui bahwa apa saja yang akan menimpamu tidak akan luput darimu. Dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Artinya nggak akan ada terjadi apa-apa kecuali apa yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Ya, jadi takdir seperti itu. Kalau Allah katakan takdir kita memang matinya hari ini, kita mau ngapain pun di dalam rumah pun tetap mati. Kalau Allah katakan belum mati saat ini, kita terjun dari jurang pun nggak bakalan mati juga. Orang melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali, kata Allah belum waktunya nggak akan mati juga gitu. Semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, teman-teman sekalian, ridha bisa menumbuhkan sifat qanaah. Qanaah itu apa? Sifat yang merasa cukup atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Hasan Al-Basri? Barang siapa yang ridha terhadap bagiannya, Allah akan meluaskan dan memberkahinya. Jadi barang siapa yang ridha terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepadanya, Allah akan luaskan dan Allah akan berkahi kehidupannya. Ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata, "Aku tidak memiliki kebahagiaan selain menerima apa yang ditakdirkan untukku." Aku tidak memiliki kebahagiaan selain menerima apapun yang ditakdirkan untuk. Baik. Begitu ya teman-teman semua. Lalu sebagian ulama juga berkata di akhirat nanti tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh orang-orang yang ridha kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi orang-orang yang ridha kepada Allah, dia punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dianugerahi sifat ridha, sesungguhnya dia telah mendapatkan derajat yang paling utama. Karena enggak semua orang punya sikap ridha, menerima takdir yang menurut dia enggak enak. Enggak semua orang bisa menerima itu. Sehingga uh, terakhir sekali yang ingin Uma sampaikan pada hari ini, kiat-kiat agar kita bisa menjadi orang yang ridha, mendapatkan derajat ridha. Yang pertama, menyadari bahwa Allah adalah yang paling berhak atas diri kita.
Allah memiliki kita. Allah yang paling berhak menentukan apa yang terbaik untuk kita. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada kewenangan untuk protes, kita nggak ada kewenangan untuk mengkritik apapun yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-18. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah paling berhak atas diri kita. Kita sendiri nggak berhak untuk diri kita. Suka-suka Allah mau melakukan apa untuk diri kita. Kedua, bagaimana cara kita mendapatkan derajat ridha? Meyakini bahwa musibah atau ujian bisa jadi menjadi bentuk cintanya Allah. Musibah atau ujian ini adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah seberapa besar kadar cinta seorang hamba kepada Allah bisa dibuktikan dengan sikapnya yang selalu ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin, seorang hamba ini yakin bahwa Allah tidak pernah menginginkan apapun kecuali kebaikan untuk hambanya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi? Sesungguhnya besarnya balasan bergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan suatu musibah. Maka barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bagaimana cara kita mencapai derajat ridha? Percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, selalu memberi yang terbaik untuk kita. Semua keputusan qadha yang sudah Allah tetapkan untuk kita, para hambanya, sesungguhnya semuanya mengandung kebaikan. Walaupun realitanya kadang-kadang kita lihat nggak enak, tapi semuanya mengandung kebaikan. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 216 tadi yang Umak katakan. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal dia buruk bagimu. Allah mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Teman-teman lihat juga dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, tidaklah sebuah musibah yang menimpa seorang muslim seperti penyakit, kegelisahan, kesedihan, bahkan duri yang terkena di kulitnya atau di badannya, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa dengan musibah tersebut. Ya, begitulah teman-teman semua, seseorang akan mendapatkan kelezatan iman, kemanisan iman ketika orang tersebut ridha terhadap ketetapan Allah. Dan teman-teman lihat dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 sampai ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Allah jelaskan ini semua supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang hilang dari dirimu. Supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang luput darimu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan untukmu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah mengatakan, berfirman, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau terjadi sesuatu yang membuat kita sedih, jangan terlalu sedih. Segala sesuatu yang membuat kita sangat bahagia, jangan terlalu bahagia. Karena semuanya akan bergilir, akan terjadi kepada dirimu bergilir setiap saat. Terakhir sekali, dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha. Lagi diridhai oleh Tuhanmu. Hati yang ridha, hati yang menerima, yang mengetahui bahwa segala urusan yang Allah tetapkan kepadaku semuanya adalah baik. Hati yang ridha dan Allah meridhai kita, Allah menerima apa-apa yang telah kita kerjakan. Jadi dari ayat atau surah Al-Fajr 27 sampai 28 ini, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa seorang hamba dimudahkan untuk masuk ke surga kalau sudah ada ridha di dalam hatinya, ridha terhadap semua yang Allah takdirkan untuknya dan mendapatkan ridha dari Tuhannya. Makanya tadi kalimatnya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai olehnya. Ya. Jadi semoga kita semua dalam pemaparan singkat ini menjadi orang-orang yang radiyatun mardiyah, ya, orang-orang yang senantiasa ridha dan Allah meridhai kita. Kita orang yang dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita ini selalu ridha, selalu menerima, berdamai dengan keadaan lah kalau bahasa sekarang ya. Ridha dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita kerjakan Allah pun ridha. Apapun yang kita kerjakan Allah pun menerima itu. Insyaallah sehingga kita masuk kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Begitu teman-teman sekalian pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Siapapun yang sekarang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Kita punya Allah, kita nggak akan kenapa-napa. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan bisa dilalui, dan semuanya pasti ada jalan keluarnya. Seorang teman berkata, kalau dalam kehidupanmu engkau menemukan jalan buntu, maka jalan itu tidak benar-benar buntu. Engkau bisa memanjat atau engkau bisa putar balik. Selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan. Begitu teman-teman semua, insya Allah Allah menjaga kita semua. Mohon izin langsung pamit karena ibunya Uma sudah dibawa ke ruang tindakan, jadi Uma harus menemani ibunya Uma. Sekali lagi mohon doa dari teman-teman semua di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya, jadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Ingat ya, kita nggak berhak atas diri kita. Allah yang paling berhak atas diri kita. Suka-suka Allah mau berbuat apapun kepada diri kita. Tugas kita hanya bisa menjalani, dan kita kuat karena kita punya Allah insya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Uma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.